Selamat siang Bu Sri, gimana nih kabar Ibu hari ini? Siang Ibu Sari, kabarnya ya baik Ibu. Iya, Ibu Sri kedatangan saya hari ini, saya ingin melakukan supervisi ke Ibu. Jadi kapan ya kira-kira Ibu saya bisa melakukan supervisi ke Ibu? Iya Bu Sari, jadi besok pagi kebetulan saya ada jam kosong dan sudah juga saya sampaikan ke salah satu rekan gitu. Jadi jam 9 pagi bisa. Oke, saat saya nanti melakukan supervisi, Ibu Sri ingin saya itu membantu mengembangkan kompetensi apa? Terus di bagian mana yang nantinya ingin Ibu Sri kembangkan? Iya, jadi saya ingin mengembangkan nanti di kompetensi yaitu mampu untuk memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Nah, area yang ingin saya untuk Ibu amati dalam proses coaching saya, yaitu saya mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali potensi dari coaching atau dari rekan saya. Oke, baik. Mungkin saya bisa ambil intinya, Ibu ingin mengembangkan kompetensi untuk menyampaikan pertanyaan yang berbobot. Iya, ya, tepat Ibu. sekali Ibu. Kenapa Ibu saya mau membantu mengembangkan kompetensi Ibu? Iya, karena sebenarnya menurut saya pertanyaan berbobot ini sangat penting Bu. Apalagi kita melakukan coaching dengan rekan sejawat seperti itu, dengan kemampuannya yang hampir kurang lebih sama seperti kita. Jadi supaya tidak terkesan menggurui seperti itu. Jadi saya mampu memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya terbuka, yang bisa menggali potensi dari rekan saya yang akan saya coaching seperti itu. Jadi saya merasa itu harus saya latih dan saya tingkatkan. Iya, bagus sekali Bu Sri. Nah, apa harapan Ibu dari observasi yang akan kita lakukan besok Ibu? Iya, harapannya dari observasi, dari coaching yang saya lakukan nanti benar-benar akan memberikan hasil di mana rekan yang saya ajak bercakap atau diskusi itu benar-benar mampu terbantu oleh percakapan yang akan saya lakukan atau proses coaching yang saya lakukan. Jadi dia bisa menemukan sendiri solusinya melalui pertanyaan-pertanyaan yang akan saya lemparkan atau saya ajukan kepada rekan saya itu. Oke Bu Sri, bagus sekali ya Bu Sri. Jadi sampai ketemu besok saat kita melakukan supervisi ya Bu Sri. Iya, siap Ibu. Iya, terima kasih atas waktu hari ini. Terima kasih kembali Ibu. Iya. Selamat pagi Ibu Gusti, bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Ya, selamat pagi Bu Putu. Kabar saya baik. Iya. Nah, saya harap kita semua dalam keadaan baik ya Bu, sehingga bisa beraktivitas dengan baik ya. Nah, oke Bu, apa yang bisa saya bantu nih pada percakapan atau pertemuan kita hari ini? Kita mau diskusi apa? Begini Bu Putu, ada beberapa hal yang ingin saya diskusikan Bu ya, terkait dengan menciptakan kelas yang kondusif dan menyenangkan, seperti itu Bu Putu. Iya, jadi kelas yang kondusif dan menyenangkan gitu ya Bu Gusti ya. Nah, saya mau tahu nih Bu Gusti, bagaimana kondisi kelas yang kondusif dan menyenangkan menurut Ibu Gusti itu? Kalau menurut saya, kelas yang kondusif dan menyenangkan itu terjadi keantusiasan siswa dalam belajar, kemudian mereka aktif dan ceria saat belajar, seperti itu betul kalau menurut saya. Iya, jadi seperti itu ya, mungkin pendapat dari Bu Gusti tadi ya. Jadi kelas yang kondusif itu ya nyaman gitu Bu ya, salah satunya itu ya, aktif gitu Bu ya. Ya. Nah, bagaimana Ibu Gusti melihat kondisi kelas yang Ibu ampu sekarang? Apakah kira-kira tidak menyenangkan menurut Ibu atau gimana? Kalau saya melihat kelas saya yang sekarang itu kurang kondusif ya Bu ya. Anak-anak itu sepertinya terlihat kurang antusias dalam belajar dan terlihat kurang menyenangkan saat belajar begitu. Iya. Ya, jadi seperti itu ya Ibu melihatnya ya Bu ya.
Nah, bagaimana Ibu Gusti kira-kira bisa mengetahui kalau kelas yang Ibu ampu sekarang itu kurang kondusif, kurang menyenangkan? Ibu menilainya dari gimana, Bu? Kalau saya menilainya dari beberapa murid yang belum paham dengan materi yang saya ajarkan, terus ada murid yang belum siap menerima materi seperti itu, Bu. Kesiapan murid itu masih kurang dalam belajar. Iya, itu ya, Bu ya. Kira-kira seperti itu ya, Bu ya. Iya. Terus menurut Ibu Gusti, apa sih penyebab kelas yang Ibu ampu sekarang kurang kondusif, kurang menyenangkan gitu? Kalau menurut saya mungkin karena itu anak-anak itu belum siap ketika saya menyampaikan materinya, dan sepertinya mereka ketika belajar berkelompok itu hanya beberapa orang saja yang terlihat aktif, Bu, seperti itu. Iya, begitu, Bu ya. Iya, jadi penyebabnya kan kita udah tahu, Bu ya, kemungkinan seperti itu penyebabnya menurut Bu Gusti ya. Bagaimana Ibu Gusti melihat bahwa murid yang Ibu ampu, kelas yang Ibu ampu belum siap atau kurang siap dalam belajarnya itu? Biasanya kalau anak itu belum siap belajarnya, dia pasti kadang-kadang terlihat dari gestur tubuhnya itu sendiri ya, kelihatan dia belum siap dibandingkan anak-anak yang sudah siap. Itu dia kalau diberikan pertanyaan itu pasti langsung bisa menjawab, sedangkan kalau beberapa anak kan ada terlihat kebingungan dalam menjawab tugasnya seperti itu. Ya, Ibu Gusti. Jadi kalau sekarang menurut Ibu Gusti apa yang sudah Ibu lakukan untuk menangani permasalahan itu? Ya, untuk masalah itu saya sudah mencoba, Ibu, untuk membuat media pembelajaran, kemudian menghadirkan pembelajaran yang sekontekstual mungkin dengan anak-anak supaya mereka lebih paham terhadap materi yang saya sampaikan, seperti itu, Ibu. Iya. Nah, Ibu Gusti, jika menurut Ibu masih kurang, kira-kira hal atau tindakan apa yang belum Ibu lakukan sehingga nanti bisa Ibu lakukan selanjutnya? Ya, Ibu, saya masih belum mengintegrasikan pembelajaran saya dengan pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional, Bu. Kemudian memvariasikan media pembelajaran yang kontekstual, yang menantang, yang menyenangkan, sehingga pelajaran tersebut saya perlu untuk melakukan itu, seperti itu, Bu. Ya, jadi Ibu Gusti sudah tahu nih akar permasalahannya, yaitu adalah salah satunya terkait kesiapan belajar ya dan motivasi belajar murid dan yang belum Ibu lakukan adalah salah satunya mengintegrasikan pembelajaran itu dengan KSE dan diferensiasi, Bu ya. Nah, bagaimana Ibu melaksanakan pembelajaran lanjutan ini terkait hal-hal Ibu yang telah Ibu ketahui itu? Bagaimana rencananya mengintegrasikannya? Ya, rencananya saya akan mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran berdiferensiasi, Ibu, untuk berfokus pada kebutuhan belajar siswa saya, sehingga kesiapan belajarnya itu bisa terpenuhi. Serta saya akan mengintegrasikan dan mengkombinasikan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional, sehingga kita bisa menghadirkan murid seutuhnya di kelas untuk bisa belajar lebih menyenangkan dan lebih fokus, seperti itu, Bu. Iya, untuk melaksanakan rencana Ibu tadi, kira-kira ya, Bu ya, siapa yang akan Ibu libatkan? Saya untuk pembelajaran tersebut saya akan mencoba meminta bantuan dari rekan guru, terutama rekan guru TK, untuk membantu menyiapkan pembelajaran yang akan saya gunakan dalam pembelajaran. Iya, Ibu Gusti, itu sudah bagus sekali apa yang sudah Ibu rencanakan. Kita berharap semoga apa yang Ibu rencanakan itu bisa terlaksana dengan baik ya, Ibu ya. Nah, sekiranya cukup itu saja, Ibu ya, diskusi kita hari ini, karena Ibu sudah juga memunculkan solusi-solusi yang bersumber dari dalam diri Ibu terkait dengan permasalahan yang Ibu hadapi ya. Kita cukupkan, Bu ya. Iya, sudah, Bu. Saya sudah merasa lebih
merasa lebih lega, bisa berkomunikasi dengan ibu, meluangkan apa yang menjadi masalah saya di kelas. Iya, tindak lanjutnya saya tunggu Ibu ya. Iya ibu. Iya. Terima kasih Ibu Gusti. Iya, terima kasih juga Bu Ibu sudah mau mendengarkan saya. Iya, sama-sama Ibu. Iya. Selamat siang Bu Sri. Iya, siang Ibu Sari. Tadi Ibu sudah melakukan supervisi ya Iya, kepada sudah. Ibu Ayu. Iya. Nah, bagaimana Ibu menilai sendiri performa dalam kompetensi tadi Bu Sri? Iya, kalau saya menilai performa saya tadi sebenarnya percakapannya udah mengalir ya Bu ya. Artinya antara saya dengan Ibu Gusti juga sudah bercakap-cakap dengan bahasa yang akrab seperti itu. Jadi sudah terbuka. Cuman hampir sedikit terjebak dengan permasalahan yang disampaikan Ibu Gusti tadi. Sehingga saya artinya sedikit ada bolak-balik sedikit, artinya kembali ke pertanyaan semula. Jadi belum sepenuhnya bisa memunculkan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Jadi masih ada beberapa pertanyaan yang diulang kembali sehingga ada jawaban yang hampir sama lagi diungkapkan oleh Ibu Gusti. Nah, kalau tadi juga saya mengoreksi, saya memunculkan kalimat-kalimat yang isi kata mungkin atau kira-kira seperti itu. Jadi masih terkesan kurang tegas seperti itu. Iya. Terus apa yang membuat Ibu memberikan penilaian seperti itu? Iya, karena saya selama percakapan tadi saya merasakan bahwa pertanyaan yang saya munculkan itu terkadang terbawa arus gitu. Artinya tidak sepenuhnya pertanyaan yang terbuka. Jadi saya tidak sepenuhnya bisa memunculkan kata-kata kunci yang bisa menggali akar atau permasalahan dari apa yang disampaikan Ibu Gusti tadi. Jadi masih perlu ditingkatkan kembali rasanya. Baik Ibu, kalau boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi mengamati selama proses coaching yang Ibu lakukan, memang benar sekali seperti apa yang Ibu sampaikan dalam hal tersebut. Ibu menyampaikan kata kira-kira, ya, dimana kata kira-kira itu memang nanti akan mendapatkan jawaban yang tidak pasti Ibu. Jadi sesuai dengan standar kompetensinya memang itu tidak boleh dilakukan ya. Jadi apa tindak lanjut yang Ibu Sri lakukan selanjutnya? Iya, tentunya tindak lanjutnya adalah saya akan memperbanyak lagi latihan terutama karena proses coaching ini tidak bisa hanya sekali dua kali saja ya. Jadi saya akan lebih banyak menerapkan ini terhadap rekan-rekan sejawat saya, terutama di pertanyaan berbobot. Saya akan menggali lebih dalam lagi pemahaman terkait pertanyaan berbobot itu. Tuh. Ya, apa yang akan Ibu lakukan lagi untuk meningkatkan performa Ibu untuk coaching selanjutnya? Ya, jadi saya akan lebih memantapkan lagi Bu ya, di samping latihan. Kemudian saya akan lebih mendalami lagi permasalahan yang disampaikan oleh coachingnya saya itu. Jadi saya lebih bisa menangkap intisari dari permasalahannya sehingga pertanyaan berbobot itu akan muncul juga mengalir. Iya, Ibu, ini sebagai pertanyaan penutup nih Ibu, bagaimana perasaan Ibu setelah dilakukan supervisi ini? Iya, tentunya saya merasa lebih percaya diri Ibu. Karena dari supervisi ini tentunya saya mengetahui kelemahan-kelemahan saya dan kekuatan-kekuatan apa yang sudah saya miliki selama melaksanakan proses coaching. Dan tentunya ini kan penting sekali untuk dikuasai supaya bisa membantu rekan sejawat dan sebagainya terhadap permasalahannya seperti itu. Jadi sangat membantu sekali, sangat lega dan merasa percaya diri. Ya, baik, terima kasih Bu Sri. Silakan lanjutkan apa yang sudah Ibu Sri rencanakan ya. Iya Ibu. Semoga nanti kita bisa bertemu lagi Bu di lain kesempatan. Jadi untuk pertemuan kita hari ini kita akhiri ya Ibu. Iya. Saya mohon pamit. Terima kasih. Ya, Bu Sri. terima kasih Ibu Sari. Iya.